Perkenalkan, nama saya Ayi Jamaluddin dari Rancaikek. Tadi kaitan dengan sholat qashar, Pak Ustadz. Saya kadang-kadang suka ada keraguan, terutama dalam hal apakah ukuran sholat qashar itu dengan jarak atau waktu tempuh itu, Ustadz. Ya. Itu kalau ini saya udah pergian, apakah ini saya itu layak nggak salat di qashar itu jamak qashar gitu kan? Terus yang kedua tadi terkait masalah waktu, lamanya waktu mengkosor itu kan tidak ada waktunya ya Pak Ustadz ya. Nah ini bagaimana kaitan yang sekolah misalnya di luar negeri Pak Ustadz. Sekolahnya kan bisa bertahun-tahun, apakah itu masih bisa diberlakukan jamak kosor Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang tadi waktu dan jarak ya, itu sebenarnya saya ragu. Waktu mukosor ini apa jaraknya berapa kilo? Kalau waktunya berapa lama gitu. Nah ini masuk pada ranah fikih, pendapat yang bermunculan ya. Ada yang satu menyatakan minimal 95 kilo. Itu ada kayak. Ada yang mengatakan enggak 86 lah. Kalau pakai kilo jarak ya. Ada yang mengatakan enggak untuk kira-kira perjalanan 2 hari 2 malam gitu. Jadi banyak pendapat itu. Banyak. Dan tidak menemukan titik persetujuan. Tetap saja bertahan begitu. Bagi persatuan Islam tidak mengejar tentang berapa jauh jarak terhitung. Diambilnya hadis Rasul. Bahwa hadis Rasul pernah mengqashar salat hanya dalam 3 parsakh. 3 parsakh itu kurang lebih 5 kilometer. Itu kurang lebih 3 kilometer. Maka diambil dari patokan. Masukkan saja misalkan 6 kilometer. Sudah. Nah, lalu persoalannya jarak paling jauh berapa? Tak terbatas. Sebab ada yang mengatakan paling dekat genep kilometer, nah 5 kilometer, paling jauh 92. Bagaimana kalau 101? Kan gitu. Udah tentang jauhnya jangan diperhitungkan. Yang penting Rasul pernah 3 parsat gemil itu ya. Nah, yang diukur oleh jarak kita kira-kira ya 5 kilometer, 6 kilometer antar itu. Sudah lakukan. Persoalan yang kedua tentang waktu. Kalau waktu sudah jelas ya. Tadi sudah jelas tanpa batas. Nah lalu untuk menghilangkan mengenai tentang jarak tadi berapa, sebab saya ini masih ragu. Ini jawabannya. Ida waroda bihisar mutlaqon. Wala dobiton lahu wala pillugo yurja'u ilal urfi. Ini usul fikih. Kalau ada syariat datang, ada ketentuan syariat datang, ada dalilnya, tetapi tidak diterangkan menurut syariat itu apa yang disebut qashar, tidak ada ya, tentang jarak dan sebangsanya. Kemudian secara bahasa pun tidak ada, untuk sholat qashar itu tidak ada. Maka yurja'u ilal urfi, dikembalikan pada sapar maksudnya, dikembalikan pada kebiasaan. Maaf Bu Pak, yang namanya sapar secara bahasa dalam umum apa? Pergi kan? Pergi. Maaf. Ibu dari rumah, Bapak dari rumah mau beli roti ke depan, sapar enggak? Kalau sapar diartikan perjalanan itu jalan kan? Apa ibu dan bapak mau ngomong itu sapar? Enggak. Secara kebiasaan enggak sapar itu mah. Jangan diambil. Maka kembali kebiasaannya itu sapar itu bagaimana? Nah, untuk itu diambillah. Untuk menentukan sapar dan tidaknya dikembalikan pada orang itu. Anda merasa sapar enggak?
Gitu. Kalau Anda sudah merasa sapar, udah silahkan. Kalau Anda tidak merasa sapar, jangan. Masalahnya pertama, qashar itu tidak wajib, hanya pilihan, kan? Yang kedua, dalam ibadah harus pasti, harus yakin. Kalau kita merasa safar, silahkan. Maaf Pak, Bu, bagi orang tertentu pergi 5 kilo saja sudah merasa safar. Tapi bagi orang-orang tertentu lagi sudah 45 kilo pun dia tidak merasa safar. Gitu kan? Jangan diambil. Silahkan saja. Nah, dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan. Yang itu kebiasaan bergantung siapa yang melakukan dan di tempat mana terserah. Itu ya. Nah, tentang apa tadi? Lamanya waktu tidak? Tentang lamanya tidak ya. Lalu tentang waktu tidak ada batas, maka lahir persoalannya bagaimana kalau sekolah di luar negeri. Terserah mau sekolah mau kuli pun silahkan. Ya, maaf Bu Pak, yang kuli ada gitu tahunan ada. Ke Jepang saja umumnya 3 tahun. Kalau orang tersebut selama ada di Jepang merasa sapar, silahkan. Silahkan. Ah, satu saat saya mau tam saja, silahkan. Silahkan ya. Di luar negeri kuliah, karena beasiswa dapat pertukaran mahasiswa. Berapa lama? Sampai 2-3 tahun. Merasa sapar enggak? Merasa. Silahkan. Saya mah enggak merasa sapar, jangan. Itu ya. Itulah Pak ya.